Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Josina Christine Melani Baik dengan NIM 2301060049. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi ChemLab. Nah, aplikasi ChemLab ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan praktikum-praktikum sederhana seperti yang kita gunakan atau kita lakukan di laboratorium. Namun, dengan cara menggunakan aplikasi ChemLab ini, kita menggunakan praktikum secara virtual. Nah, langsung saja kita masuk pada aplikasinya. Di sini saya langsung saja masuk pada bagian file atau yang berada pada tools bagian atas. Kemudian saya pilih bagian new. Nah, di sini teman-teman akan ditampilkan beberapa judul praktikum yang akan teman-teman gunakan atau teman-teman dapat pilih untuk melakukan praktikum. Di sini saya akan memilih bagian reaction kinetics in redox reaction ini. Langsung saya pilih dan saya klik OK. Nah, di sini teman-teman akan ditampilkan introduction atau pemahaman awal mengenai reaction kinetics in redox reaction ini. Nah, selanjutnya ada juga prosedur, di mana prosedur ini merupakan langkah-langkah dari langkah-langkah kerja dari praktikum ini. Nah, ada juga observation atau latihan setelah teman-teman melakukan praktikum tersebut. Nah, langsung saja kita masuk pada bagian prosedurnya. Nah, di sini langsung saja kita mulai pada step awalnya. Di sini kita diminta untuk menyediakan sodium tiosulfat sebanyak 0,25 gram. Kemudian kita isi dalam 100 ml beker dan ditambahkan juga dengan 20 ml air lalu diaduk. Langsung saja kita lakukan praktikumnya. Sediakan terlebih dahulu 100 ml beker ditambahkan dengan Na2O3S2 sebanyak 0,25. Kemudian kita klik OK. Nah, ditambahkan juga dengan air sebanyak 20 ml. Nah, kemudian kita aduk. Nah, sambil kita mengaduknya, kita lanjut pada step yang kedua, yaitu kita diminta juga untuk menyediakan potasium iodin sebanyak 10 gram, kemudian ditambahkan atau dimasukkan ke dalam 100 ml beker dan ditambahkan juga dengan 20 ml air lalu diaduk hingga larut. Kita lakukan, kita isi dengan larut padatan KI ya, sebanyak 10 gram. Kita klik OK. Nah, kemudian kita tambahkan juga dengan air sebanyak 20 ml. Oke. Lalu kita aduk. Nah, selanjutnya kita masuk pada step yang ketiga, di mana kita diminta untuk menyediakan 600 ml beker yang diisi nanti dengan larutan KI yang sudah kita buat dengan larutan Na2S2O3 dan ditambahkan dengan 60 ml HCl. Langsung sediakan 600 ml beker. Kemudian kita tuangkan larutan-larutan ini ke dalam beker ini, 600 ml ini. Tuangkan satu persatu. Oke. Kemudian kita tambahkan dengan HCl sebanyak 60 ml. 60 ml. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini diminta untuk kita menambahkan juga 50 ml H2O2 1 molar ke dalam larutan ini. Nah, tambahkan setelah itu kita berikan stop timing atau timer hingga melihat warna dari larutan ini berubah. Langsung kita tambahkan H2O2-nya sebanyak 50 ml. 50 ml, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita berikan label pada RMR ini. Di sini saya gunakan labelnya itu label 1 dengan timernya kita aktifkan. Nah, lalu kita simpan pada bagian kanan pojok ini. Lalu kita lanjut pada step yang berikutnya, yaitu step yang kelima. Nah, step kelima ini di mana kita akan mengulangi setiap perlakuan pada step 1 hingga step 3. Namun pada step 2-nya itu kita diminta untuk
larutan KI-nya atau padatan KI-nya itu kita mengubahnya menjadi 20 gram dan ditambahkan juga dengan air sebanyak 150 ml. Lalu kita berikan timer. Langsung saja kita lakukan prosedurnya. Kita timbang terlebih dahulu sodium, masukkan terlebih dahulu sodium, sulfatnya sebanyak 0,25 gram. Kemudian kita tambahkan juga dengan air. Nah, teman-teman bisa lihat di sini larutannya sudah berubah, maka kita hentikan timernya. Oke. Nah, di sini timernya itu larutannya itu berubah warna pada waktu 39 second. Nah, langsung saja kita isi pada bagian ini, observationnya ini, timernya itu kita isi untuk label 1 itu didapatkan 39 second. Nah, kita lanjut pada step yang kelima itu. Nah, kemudian kita tambah dengan aqueous atau air sebanyak 20 ml juga. Langsung saja kita klik OK. Nah, di sini kita langsung saja mengaduknya. Nah, lanjut kita melakukan pembuatan larutan KI. Itu kita masukkan terlebih dahulu KI-nya sebanyak 10 gram. Kemudian kita tambahkan juga dengan air sebanyak 20 ml. Langsung saja kita klik OK karena di sini sudah diketahui larutan airnya itu berukuran 20 ml. Oke, kemudian kita aduk juga. Sambil kita aduk, kita sediakan gelas beker berukuran 600 ml. Nah, kemudian kita tuangkan larutan yang sudah diaduk ini dalam gelas beker 600 ml ini. Kita pour. Nah, oke. Oke, lanjut kita menuang yang satu lagi. Pour lagi. Nah, kemudian kita tambahkan dengan HCl sebanyak 60 ml. HCl sebanyak 60 ml. Kemudian kita klik OK. Lalu kita tambahkan juga H2O2. Kita tambahkan H2O sebanyak 150 ml. Ditambahkan juga dengan H2O2 sebanyak 50 ml. Lalu kita klik OK. Nah, di sini selanjutnya itu kita berikan timer. Beri label terlebih dahulu. Setelah itu baru kita berikan timernya. Labelnya kita gunakan 2 lagi. Dengan timernya kita aktifkan. Oke, kita pindahkan ke bagian jok. Oke, sambil waktunya berjalan untuk mengetahui berapa lama larutannya berubah warna, kita lanjutkan pada step yang ke-6. Nah, di mana step ke-6 ini dia diminta juga kita untuk melakukan setiap perlakuan yang sudah kita lakukan dari step 1 hingga step 3. Kemudian untuk step 4-nya itu kita diminta untuk menambahkan 450 ml air. Kemudian untuk step 2-nya itu kita diminta untuk mengisi padatan KI-nya itu sebanyak 40 gram. Langsung saja kita buat. Kita lakukan percobaan berikutnya sebanyak 0,25 gram ditambahkan dengan air sebanyak 20 ml. Kita klik OK dan kita aduk. Nah, di sini kita gunakan 40 KI. KI 40 gram. Kemudian kita klik OK dan kita tambahkan juga dengan air sebanyak 20 ml. Oke, kemudian kita aduk.
selanjutnya kita sediakan gelas beker berukuran 600 ml. Kemudian kita tunggu hingga larutannya ini selesai diaduk. Nah, di sini sudah selesai, maka kita langsung saja tuang. Oke. Ini juga kita tuang. Nah, oke. Setelah itu kita diminta untuk menuangkan 60 ml HCl sebanyak 60 ml. Maaf, 60. Kita klik OK. Selanjutnya kita tambahkan juga air sebanyak 450. Air sebanyak 450. Pilih chemicals. Nah, H2O 450. Klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita tambahkan juga dengan H2O2 sebanyak 50 ml. H2O2-nya 50 ml. Oke. Kemudian kita beri label. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pada label yang kedua larutannya sudah berubah, maka kita hentikan timernya. Nah, selanjutnya kita berikan label pada Erlenmeyer berikutnya, yaitu label 3. Nah, kita aktifkan juga timernya. Oke. Nah, sini kita mengisi pada bagian observasinya untuk label yang kedua itu 78 second. Didapatkan 78 second. 78 second. Oke. Sambil kita menunggu perubahan warna yang terjadi pada label 3, kita lanjutkan pada step yang berikut, yaitu step yang ke-7. Nah, pada step ke-7 ini kita diminta untuk melakukan setiap step dari step awal hingga nah, teman-teman bisa lihat juga di sini larutannya sudah berubah, maka kita hentikan timernya. Oke. Nah, teman-teman, kita lanjutkan pada prosedurnya. Nah, di step 7 ini kita diminta untuk melakukan setiap perlakuan dari step awal hingga step pertama hingga step keempat. Namun cara pengerjaannya itu seperti kita melakukan pada label beker yang pertama tadi. Nah, jadi kita lakukan hal yang sama. Kita timbang terlebih dahulu. Kita masukkan Na2O3S2 sebanyak 0,25. Kemudian kita klik OK. Kita tambahkan dengan H2O atau air sebanyak 20 ml. Lalu kita aduk. Setelah itu kita buat juga bagian larutan KI-nya. KI. Dengan ukurannya itu 10 gram. Nah, setelah itu kita tambahkan juga dengan air sebanyak 20 ml. Kita klik OK, lalu kita aduk. Nah, kita sediakan juga beker berukuran 600 ml. Kita tuangkan larutan yang sudah kita aduk ini ke dalam gelas beker tersebut. Oke, kita tuang lagi yang larutan KI-nya. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan 60 HCl, 60 ml HCl. Kita klik OK, dan kita tambahkan. Oke teman-teman, selanjutnya kita tambahkan dengan H2O2 sebanyak 50 ml. H2O2 sebanyak 50 ml.
Oke, kita klik OK. Nah, kemudian pada step selanjutnya itu kita diminta untuk mengaktifkan timer dan juga memberikan label pada gelas kimia ini, gelas beker ini. Kita berikan label 4, kita klik OK. Dengan timernya itu kita aktifkan. Oke, kemudian kita taruh pada bagian samping gelas beker yang lainnya. Nah, langkah selanjutnya itu bagian yang ke-8, step yang ke-8 itu kita diminta untuk melakukan hal yang sama seperti perlakuan-perlakuan sebelumnya, namun pada airnya itu kita gunakan hanya 100 ml dengan bagian H2O-nya itu kita gunakan 100 ml juga. Nah, langsung saja kita buat. Nah, teman-teman bisa lihat untuk label gelas beker yang memiliki label 4 itu larutannya sudah berubah dan larutannya itu berubah pada waktu yang ke 24 second. Nah, langsung saja kita masuk pada observation, lalu kita jawab untuk yang label 3-nya itu kita dapat 37 second. Dan yang untuk label 4-nya itu 24 second. Nah, kemudian kita lanjut pada prosedur selanjutnya, yaitu untuk pembuatan larutan Na2O3S2 tadi. Kita pertama masukkan Na2O3S2 sebanyak 0,25 gram. Kemudian kita tambahkan dengan air 20 ml, lalu kita klik OK dan kita aduk. Selanjutnya kita buat larutan KI-nya itu dengan ukurannya itu 10 ml, 10 gram padatan KI. Kemudian kita tambahkan juga dengan air sebanyak 20 ml. Kita klik OK lagi, kemudian kita aduk. Nah, sambil diaduk, kita sediakan gelas beker yang berukuran 600 ml. Kemudian kita tuang larutan yang sudah diaduk ini ke dalam gelas beker 600 ml ini. Kita tuang. Kemudian kita tuang lagi yang untuk larutan KI-nya. Nah, sudah kita tuang. Kemudian kita tambahkan juga dengan HCl sebanyak 60 ml. HCl 60 ml HCl. Kemudian kita tambahkan juga dengan H2O2-nya itu 100 ml. Terlebih dahulu kita tambahkan airnya itu sebanyak 100 ml. 100 ml kita klik OK. Kemudian kita tambahkan dengan H2O2 sebanyak 100 ml lagi. Chemicals, kita pilih H2O2, ukuran volumenya itu 100 ml, lalu kita klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah kita isi semuanya. Lalu kita berikan labelnya itu label 5. Kita klik OK, lalu timernya itu kita aktifkan. Aktifkan timernya. Nah, kita taruh pada bagian samping. Nah, selanjutnya kita masuk pada step yang ke-9, yaitu langkahnya juga masih sama dengan langkah praktikum sebelum-sebelumnya,
Namun di sini, untuk airnya itu kita gunakan 300 mililiter dan juga H2O2-nya kita gunakan 200 mililiter. Nah, langsung saja kita buat larutannya. Itu digunakan H2O2 sebanyak 0,25 gram. Klik OK. Kemudian kita tambahkan air sebanyak 20 ml, lalu kita klik OK. Nah, kita aduk. Kemudian kita buat untuk larutan KI-nya. KI-nya kita timbang sebanyak KI 10 ml, 10 gram, maaf. Kemudian tambahkan juga dengan air sebanyak 20 ml. Oke. Kemudian kita aduk. Nah, teman-teman bisa lihat untuk label yang kelima, larutannya sudah berubah, maka kita matikan timernya. Nah, di sini untuk label yang kelima ini didapatkan larutannya itu berubah pada waktu yang ke-32 second. Lalu kita langsung saja isi 32 second. Nah, kita kembali pada prosedurnya. Kemudian setelah itu, setelah diaduk, kita siapkan gelas beker yang berukuran 600 ml. Kemudian kita tuang larutan tersebut ke dalam gelas beker ini. Kita tuang satu persatu larutannya. Sini kita tuang lagi untuk larutan KI-nya. Oke, setelah sudah, kita tambahkan dengan HCl sebanyak 60 ml. 60 ml. Maaf, HCl. Dan juga untuk airnya itu kita gunakan 300 ml. Airnya yang kita gunakan 300 ml. Klik OK. Kemudian ditambahkan dengan H2O2-nya itu 200 ml. H2O2 200 ml. Kemudian kita klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita sudah campurkan semua larutannya. Kemudian kita berikan label pada gelas beker tersebut. Itu 6. Kita klik OK. Lalu kita aktifkan juga timernya. Nah. Oke. Kita tunggu hingga larutannya berubah warna. Nah, karena di sini kita sudah selesai melakukan setiap step-step dari step 1 hingga step 9, maka praktikum kita sudah selesai. Dan nah, teman-teman juga bisa lihat di sini larutannya sudah berubah warna, maka kita harus matikan timernya. Nah, di sini untuk label ke-6 ini timer larutannya ini berubah warna pada waktu yang ke-33 second. Langsung saja kita isi 33 second. Nah, teman-teman di sini sudah kita isi semuanya, dan juga teman-teman bisa lihat di sini setiap volume ukuran dari volume dari setiap larutannya ini berbeda-beda. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, dan juga waktu perubahan warna dari larutannya juga itu berbeda-beda. Nah, karena kita telah menyelesaikan setiap step-step yang sudah kita lakukan dalam prosedur kerja, maka praktikum kita sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.